Kalau afirmasi nggak bisa disandingkan dengan merit. Kalau merit itu nggak bisa ada afirmasi. Jadi meritnya harus dibuang aja, bahwa afirmasi tetap harus dilakukan. Ya. Iya kan, apa namanya yang lain. Tapi itu harus dibuang, ketua nggak boleh ada di dalam situ. Kalau merit ya merit. Kemudian yang keempat, Kemenpan RB, penetapan formasi guru P3K tahun 2021 sejumlah 565.633. Kebutuhan ASN untuk PNS atau P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan RB setiap tahun, memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Kepalanya K-nya besar, Mas. Kemudian afirmasi untuk pengalaman mengajar yang lebih lama. Belum jadi ya. Saya kira ini tadi ada beberapa hal ya. Afirmasi disetujui, tapi sistem merit tetap harus dijalankan. Namun besaran akan dipertimbangkan untuk rasa keadilan bagi mereka yang benar-benar berjuang. Kayaknya itu. Pengabdian, masa pengabdian. Afirmasi untuk masa pengabdian disetujui. Namun sistem merit masih harus tetap berjalan. Maka besaran akan masa pengabdian harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi yang benar-benar berjuang. Maka afirmasinya mempertimbangkan rasa keadilan bagi yang benar-benar berjuang. Afirmasinya kan umur. Atau kalau ini masa pengabdian. Tapi kalau ditambahi dengan memperhatikan benar-benar berjuang, ini nggak ada indikatornya nanti. Tadi kan disampaikan bahwa menyetujui kalau ada afirmasi, cuma besarannya kan belum. Karena sistem merit itu harus tetap jalan. Jadi nggak bisa besar-besar. Ketua. Tadi jawabannya begitu. Maka Ketua. besaran afirmasinya, Bu. Tambahin kata-kata besaran afirmasinya. Betul. Saudaraku ada di mana ya kok gelap gulita? Ketua, izin Ketua. Ya. Itu kalau afirmasi nggak bisa disandingkan dengan merit. Kalau merit itu nggak bisa ada afirmasi. Jadi meritnya harus dibuang aja, bahwa afirmasi tetap harus dilakukan. Ya. Iya kan, apa namanya yang lain. Tapi itu harus dibuang, Ketua, nggak boleh ada di dalam situ. Kalau merit ya merit. Itu dua hal. Mohon izin, Bu. Ya, sebentar ini kan belum keputusannya Komisi 10. Ya, tapi sistem merit itu menjadi roh dasar dari. Ya. Oh ya, bagusnya Bapak Kemenpan RB yang membuat tulisan C itu. Ya. Supaya kan ini kan kalimat dari beliau, bukan ya, betul. Silakan Pak Ari, masih bersama saya. Halo. Ya Bu, tadi kalau usulannya sistem merit dihilangkan, justru sistem merit itu rohnya UU 5 2014 Bu, rohnya UU ASN itu Bu. Bapak bisa melihat ini, bisa melihat Bu, terima kasih. paparannya. Jadi huruf C
paparan dari Kemenpan RB RI. A, B, C. Yang C adalah afirmasi untuk masa pengabdian disetujui, namun sistem merit harus tetap berjalan, maka besaran afirmasi mempertimbangkan rasa keadilan. Bagaimana Pak? Atau Bapak punya kata-kata yang lain? Mungkin belum ada kata-kata disetujui Bu, akan dipertimbangkan gitu Bu. Oh, akan dipertimbangkan. Afirmasi untuk masa benar, ya dipertimbangkan ya. Akan dipertimbangkan. Kalau akan dipertimbangkan ya berarti yang belakangnya hilang. Ya kan Pak? Ya. Kalau itu kan besarannya Bu, itu kan besaran afirmasinya. Besaran afirmasinya yang mempertimbangkan apa gitu. Nggak masalah sih Bu menurut saya. Ya, substansinya tetap harus masuk Bu. Ya. Betul. Jadi Bapak setuju ya itu? Halo Pak Ari. Setuju saja Bu. Oke. Baiklah. Ya setuju Bu, setuju. Oke, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya yang B, terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap antara lain sebagai berikut. Nomor 1, mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri, dan Kemenkeu RI agar menerbitkan peraturan atau surat edaran mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang sumber anggarannya adalah dari APBN melalui DAU. Bahasanya tidak begitu ya. Yang telah diperhitungkan di dalam APBN melalui DAU. Yang anggarannya bukan sumbernya ya. Guru P3K kembali ke belakang. Guru P3K yang anggarannya telah diperhitungkan melalui DAU. Nah, kemudian hal ini untuk mendorong pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi seleksi guru P3K tahun 2001 agar segera mengusulkan formasi sesuai dengan kuota yang diberikan. Apa masih bisa dibuka? Kalau misalnya kayak kabupaten yang belum mengusulkan, sekarang mengusulkan masih bisa? Masih bisa nggak Bu? Ari, oke Menpan. Iya Bu. Pak Ari? Ya sebetulnya gini Bu, sebetulnya. Baik Bu, sebetulnya kami sudah tutup Bu. Secara resmi sudah kami tutup dan hanya beberapa pemerintah daerah sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pengusulan. Namun demikian, untuk amannya Bu, terhadap pemerintah daerah yang menyatakan seperti itu atau yang belum mengusulkan, akan kami panggil kembali Bu untuk melakukan fitur hari Kamis nanti Bu. Baiklah, berarti masih ada ditambah waktu pengusulannya ya Pak. Wah, kita lihat dari hasil rapat tersebut Bu. Saya kira tidak seperti itu. Karena gini Bu, karena pertimbangan kami juga kita tidak mungkin mengundurkan jadwal seleksi Bu, jadwal pendaftaran dan sebagainya. Ini yang menjadi concern kami supaya pelaksanaan ini tetap on schedule gitu Bu. Terima kasih. Ya. Baiklah Pak. Dan mungkin usulan pada tahun ini ketika dilakukan pemberkasan dan lain sebagainya tidak akan bisa mengikuti tes yang sudah dijadwalkan ya. Agak sulit ya Bu. Kalau yang untuk daerah yang tadi pertimbangan Pak Ari mungkin karena cuma 19 daerah ya. Bisa. Pak Ari yang bisa menjawab. Semisal. Jadi gini Bu, sebagian ya Pak. Pak di mute Pak. Silakan Pak Ari. Mute-nya dibuka Pak. Oke. Ya. Baik, nanti hari Kamis akan kami coba konfirmasikan kembali untuk daerah-daerah yang seperti itu Bu. Kami belum bisa jawab saat ini Bu. Kalau dikonfirmasi itu memungkinkan untuk mereka mengirimkan atau tidak?
Karena ada sebagian yang sebetulnya datanya sudah siap tapi hanya belum ada tanda tangan dari PPK-nya Bu, dari bupatinya gitu. Oh, Itu yang kita begitu. dorong untuk segera dilakukan. Iya. Datanya sudah ada, Ya. tapi Jadi case by case kami belum bisa sampaikan sekarang Bu. takut mengguncang APBD. Ibu Ketua izin, Ibu Ketua. Ya, seperti itu. Ya, berarti Ibu ada Ketua kesempatan ya. Saudaraku, Bu Dewi Koryati. Ya, Ibu Ketua, ini kan kita dari daerah-daerah itu baru sekitar 50%, karena kita mendengarkan bahwa mereka itu ketakutan karena belum ada penjelasan. Nah, sekarang kan sudah ada penjelasan. Sehingga kalau menurut saya, izinkan mereka yang ingin menambahkan, boleh melakukan itu, Ketua. Karena di lapsing yang dua yang lalu itu ada di situ. Karena keterlambatan dalam mensosialisasikan, maka kita meminta waktu tenggat pendaftarannya untuk diundur. Ada di dalam laporan kita, Ketua. Makasih, Ketua. Bu Ketua, Betul. saya kira kita langsung aja pada kesimpulan. Udah bagus ini Pak ya. Hal ini Ya. untuk mendorong dan Untuk memberi mendorong. kesempatan. Ya. Untuk Pada- mendorong dan memberi kesempatan. kepada pemerintah daerah Yang belum mengusulkan Yang belum ya, mengusulkan agar formasi, segera ya. mengusulkan sesuai kuota yang telah diberikan ya. itu. Oke, yang ini. belum mengusulkan dan ingin melengkapi. Yang belum mengusulkan formasi, yang mengusulkan dan ingin melengkapi. Ya, Yang belum mengusulkan formasinya, garis miring melengkapi kuota formasinya. Bukan itu, Ketua. Pas. mungkin bukan melengkapi tapi memenuhi. Memenuhi. Setuju. Ya, setuju, Ketua. Mengusulkan garis miring memenuhi. Kuota. Mengusulkan garis miring memenuhi kuota formasi seleksi guru P3K. Oh, enggak, kuotanya di belakang, Pak. P3K tahun 2021 agar segera mengusulkan formasinya. Kita ulangi ya. Hal ini mendorong dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan atau memenuhi formasi seleksi guru P3K tahun 2001 agar segera mengirimkan datanya, gitu aja lah ya, mengirimkan datanya. Titik, kayak kita yang punya slot aja nih. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan kepada guru yang telah lama mengabdi, tidak hanya berdasarkan usia 40 tahun yang aktif sekurangnya 3 tahun, tetapi harus ada juga untuk tingkatan pengalaman mengajar yang lebih lama. Tambahan, Ketua. Kalimatnya berputar-putar. Silakan. Ini saya juga ingin menambahkan pada guru-guru yang mengajar di daerah 3T. Ini juga sesuai dengan lapsing kita Ini dua yang lalu. Afirmasi ya. Ya, Setuju. Mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan kepada titik 2 guru yang telah lama mengabdi dengan mungkin kalimatnya adalah guru yang telah lama mengabdi dengan usia di atas 40 tahun. 35 apa 40, Nah, Ketua? dibikin poin ya, pointers ya. Dengan usia 40 tahun. Ketua, bukannya kita bersepakat di 35 tahun, Ketua, waktu kemarin. Kemarin Kan ada yang 40 ini usulan Kemendikbud, Ketua. kalau lebih tua kita kan lebih bagus toh Mbak, lebih banyak yang masuk. Maksudnya lebih dari usia 35 tahun. Kalau lebih dari usia 40 tahun berarti yang 35 itu ya nggak afirmasi.
nggak katut. nggak katut. Kemudian ya kita juga nggak bisa bilang kualitas lama mengabdi, tetapi kita bilang aja 5 tahun sudah mengabdi itu kuantitas. Bagaimana? Saya agak teman? lupa itu kemarin ketua kesepakatan kita 3 pas 10 tahun. 40 tahun kemarin sudah. Izin Ibu. Izin Silakan Bu Pak Ketua. Sidot. Jadi untuk nomor 2 itu mendesak pemerintah untuk memberikan donasi nilai kompensasi kepada guru honor yang telah berusia di atas 35 tahun. Itu satu. Ya, Yang kedua, telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 tahun. setuju ketua. Jadi guru yang telah lama mengabdi itu dihapus, guru honor yang telah berusia. Yang A. Guru yang telah berusia Guru di honorer, ya? atas Guru honorer. Guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Karena ini juga batas ini ya. Nah, Terus pendaftaran usia P3K ya. Kemudian telah mengabdi sekurang-kurangnya 3 tahun. 3 atau 5 tahun. 5 tahun ketua. 5 tahun. Sepakati 5 tahun. Nah, yang C mengabdi di daerah 3T. Coba Bu yang nomor 4 ini. Itu ada guru 3T itu. Mau sendiri atau mau di situ? Oh ya, oke. Karena kan kalau guru 3T kalau setelah diangkat itu nggak boleh pindah. Justru di situ aja, nanti naik pindah kan ada masalah yang sama lagi, di situ nggak ada orang lagi. Nah, tempat itu guru swasta. Jadi Substansinya C masuk di sini. Ya, substansi karena itu masuk di kita 2 ketua, di Masuk di C-nya. 2, oke. Ya. Ini kenapa harus juga tingkat pengalaman mengajar yang lebih lama? Aku nggak paham yang nomor C itu. C Ya, itu guru-guru Nah, honorer itu tadi, itu draft yang tadi ketika dipenggal-penggal kan ada diluncurkan. C, tulisannya. guru honorer yang telah guru honorer yang mengabdi di daerah 3D. Syarat. C, sekarang C. C, Ya. C ketua. Ya. C apa C? C. C. Agak susah karena gigi saya dibehel. Gak bisa bilang huruf C, biasanya C. yang Guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T. setelahnya dibuang aja, guru honorer yang mengabdi. Gitu. Kalau telah itu Ya, konotasinya sekali lagi. Ya, oke. Ada lagi Pak? cukup ketua. Ya, ya. Lanjut. K1 dan K2 yang belum diangkat? Enggak masuk? Enggak ya? Itu dibahas besok aja lah. Besok kan kita undang lagi Pak Dirjen GTK. Oke, nomor 3, mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pendaftaran atau pembukaan program. Ini tadi sudah. Oh iya benar-benar nih. Mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pendaftaran atau membuka program pengangkatan P3K tahun 2021. Mendesak memperpanjang waktu pendaftaran saja. Ini seperti yang disampaikan di paparan beliau tadi. Mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pendaftaran pengangkatan guru P3K tahun 2021. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menyusun. Bu Ketua, Silakan. itu yang 3 itu pendaftaran pengangkatan guru atau pendaftaran penetapan formasi. Oh iya, pendaftaran penetapan formasi. Seleksi aja Pak. Seleksi aja Pak, pendaftaran seleksi guru Pak.
Kan Waktu maksudnya seleksi yang mungkin tadi ya? yang April menjadi Mei dan Juni kan? Ya. Pendaftaran seleksi guru P3K. Betul ya Pak? Kayak Pak? Ya. Izin Bu Ketua. Silakan Pak. Tadi kan banyak pemerintah daerah baru ada 19 tidak mengajukan formasi dan banyak juga yang mengajukan formasi di Tidak bawah sesuai 50 kuota. di bawah 50% karena alasan penggajiannya. Nah, sekarang yang kita desak itu adalah bagaimana formasi ini, pengajuan formasi itu diperpanjang. Izin Pak, untuk pengajuan formasi sebetulnya sudah kita perpanjang beberapa kali Pak. Oh begitu. Dan terakhir itu di Februari ya Pak. Kalau ini kita akan perpanjangan lagi Pak, nanti potensi penguntuk seleksi dan lain sebagainya Pak. Dan itu bisa saja tidak tercapai kemudian pengangkatan yang sebesar yang bisa lulus seleksi. Tapi Dan saya bisa kira juga memang 3 kali seleksi juga Komisi 10 tidak harus bisa mendesak dilaksanakan di tahun ini Pak. untuk memperpanjang Menurut waktu kami agak pengajuan sedikit formasi ya. ini. Ya Pak, karena sebagian besar masalah pengajuan jumlah yang diajukan itu karena kebingungan pemerintah daerah terkait informasi yang tidak terintegrasi, tidak kurang ya. Ya izin Pak. Maka keputusan kita Komisi 10 tetap mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pengajuan formasi ini Pak. Jadi nanti mohon dikoordinasikan kembali, mudah-mudahan berhasil. Jika tidak ya kami sudah berusaha mati-matian. Bapak juga kami berharap tidak menutup kemungkinan sekarang, tetapi dapat mempertimbangkannya kembali. Jadi mendesak Jika tidak ya di lobby terus sampai bisa. Siap Bu. Kalau untuk urusan melobi, kami sebetulnya sudah berkali-kali untuk melobi. Ya Pak, semangat Pak, di lobby lagi Pak. Namun demikian Bu, ini coba kami koordinasikan kembali. Kami koordinasikan untuk waktu yang tidak terlalu lama ya Bu. Dalam artian kami tidak ingin pelaksanaan seleksi itu mundur hanya karena ini Bu. Jadi kami tetap koordinasikan kembali ya memegang Pak. teguh bahwa jadwal yang tadi kita sudah sepakati oleh kementerian lembaga. Iya seperti itu Bu. Iya. Matur nuwun. Sebelumnya saya tetapkan kembali, mungkin jangan terlalu lama ya, 10 menit aja ya paling lama ya. Udah maghrib nih ya. Bapak Ibu yang mau sholat silahkan. 10 menit kita lanjutkan. Kemudian saya kira kalau ini udah ya tadi ya, yang daerah 3T bisa di-delete saja. Kemudian mendesak Kemendikbud RI sampai K3, K1, K2. Ini tidak ada pembicaraan mengenai ini tadi. Mohon izin Ibu Ketua. Silakan. Untuk data honorer K1 itu sebetulnya di database kami sudah tidak ada. Karena data waktu dia menjadi K2, yang K1 itu dimasukkan ke dalam K2. Jadi sudah tidak ada lagi sebetulnya data K1. Ya. Tapi ada izin Bu Ketua. Hadir di sini toh? Kemana? Izin Bu Ketua. Izin Bu Ketua. Izin Bu. Itu kenyataan di daerah, Bapak. Sebentar Pak. Teman-teman Sebentar Pak. banyak. Pak Sidot sebentar Pak. Jadi yang untuk K2 tadi, K1 K2 tadi di-delete ya. Untuk formasi K1 K2 kalau tidak salah itu akan dibicarakan besok pagi Pak. Kalau ada masalah. Hari ini khusus adalah mengenai guru honorer. Kalau gitu lanjut aja Bu. Iya.
Besok kita mengundang hal yang sama, ya. Kalau ini benar, yang nomor 4. Pak Sidot silahkan, mau hentikan apa Pak? Kan tadi udah kita delete aja K1 K2 karena besok mau dibicarakan. Untuk agenda besok ya Pak. Ya. Kemudian yang keempat, mendesak Kemendikbud RI untuk membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan dalam formasi Kependidikan sekolah itu Bu. ya, tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. Bahasanya udah betul ya Bu ya, kita kayak tadi ya. Kemudian mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian atau lembaga, memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah dan lebih serius dalam melaksanakan program seleksi guru P3K agar dapat berjalan secara maksimal. Meningkatkan komunikasi, bukan memperbaiki komunikasi. Ya. Dan ini aja Mas, mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lebih intensif. Serius sekali ini mereka ini, sampai nggak pernah tidur, dan intensif dalam pelaksanaan mungkin ya, pelaksanaan program seleksi guru P3K. Nah, ya, meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dan intensifnya itu dihilangkan aja Bu, dihapus aja. Mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah, itu aja. Dalam program seleksi dan pemerintah daerah dalam program seleksi guru P3K, titik. Ya. Ya. Panja PG TKHSN. Bu pimpinan, mohon maaf, yang nomor izin ke atas dikit ada yang terlewat. Nomor 2B. 2B itu kalau sejalan dengan yang tadi 3 tahun karena kalau di Dapodi kami itu terkait dengan data jangka panjang itu kurang bagus. Bagaimana kalau di situ perhitungan beban kerja berturut-turut 3 tahun, seperti itu kan 5 tahun itu. Guru yang dengan beban kerja berturut-turut 3 tahun seperti dalam tahun terakhir. Kurun waktu atau satu tempat? Ya berturut-turut 3 tahun gitu saja. Oh, berturut-turut 3 tahun. Jadi bukan pengalaman 5 tahun, berturut-turut 3 tahun. Guru honorer berarti apa itu? Memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan kepada guru honorer yang telah dengan perhitungan beban kerja berturut-turut 3 tahun. Guru honorer. Jadi kalau depannya guru honorer dengan beban kerja, perhitungan beban kerja 3 tahun berturut-turut. Jadi tidak harus 3 tahun berturut-turut. Dengan perhitungan beban kerja, ya. Iya. Beban kerja Pak. Jadi dia sudah bekerja 3 tahun. Dengan beban kerja 3 tahun berturut-turut, bukan masa kerja ya? Beban kerja. Dengan perhitungan beban kerja. Waktu itu kan masa. Kalau ini terkait dengan selama 3 tahun berturut-turut dia melaksanakan kerjaannya sebagai guru, tertata di Dapodi kita. Jadi terhitung beban kerja dia di Dapodi kita. Tapi kalau mengabdi 5 tahun itu mungkin ada yang guru yang dirugikan karena
mungkin tidak terdaftar di situ, jadi ada guru yang dirugikan. Tetapi kalau beban kerja 3 tahun tertata di Dapodi kita pasti. Kata beban itu apa bedanya dengan masa, Prof? Kok kalau kita kan asing ya, masa kerja. Kalau di guru itu beban kerja, perhitungan beban kerja itu sudah biasa untuk menghitung misalnya sertifikatnya terpenuhi apa tidak, itu dari beban kerja, ada aturannya di Permenpan. Oke. Ada memang ada. Jadi memang istilahnya itu beban kerja ya. Beban kerja ya. Baiklah. Oke, kita kembali ke bawah. Yang lainnya sampun ya, Prof? Sampun ya. Tadi sudah yang C kan? Nah. Ya. Jadi afirmasi untuk 3 jenis ya, Pak Andreas. Apa tadi yang 3T, kemudian beban kerjanya berturut-turut 3 tahun, kemudian usianya di atas 35. Sekarang Panja PGTKHSN Komisi 10 meminta kepada narasumber untuk mengirimkan secara tertulis tanggapan dan pertanyaan para anggota Panja yang belum terjawab. Paling lambat mungkin hari Senin ya, tanggal 5. Kan tadi sudah, tinggal mungkin mencari type-nya di sini. Kemudian bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini. Harap paparan dikirim kepada tim Panja dan substansi akan menjadi rujukan bagi penyusunan rekomendasi Panja Kerja Komisi 10 pada pemerintah. Saya kok kayaknya ada terlewat ya, yang tentang dikotomi guru negeri dan swasta, supaya menjadi catatan bagi Komisi 10 untuk terus berjuang agar pemerintah memberikan juga perhatian kepada semua kalangan, tidak harus membedakan antara guru negeri dan guru swasta. Mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama, perhatian yang sama terhadap guru sekolah negeri, terhadap guru di sekolah swasta, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama terhadap guru-guru di sekolah swasta, untuk mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap guru di sekolah swasta sama dengan guru di sekolah negeri. Supaya mendapatkan perhatian, mungkin dibalik ya. Udah betul Bu, tinggal Betul ya. Mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap guru di sekolah swasta agar sama perlakuannya atau haknya atau apanya Pak Andreas? Ya, pertama bukan memberikan perhatian. Kalau perhatian ya saya berikan perhatian. Jadi diperhatikan aja, dilihatin ya. Saya beri perhatian gitu. Tapi kesempatan ya. Dilihatin aja. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi. Membuat regulasi. Membuat regulasi yang adil untuk guru swasta, untuk guru di sekolah swasta, mungkin begini, mendesak pemerintah membuat regulasi. Pak Andreas dulu. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang adil untuk guru di sekolah swasta agar mendapat perlakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri. Yang sama dengan guru di sekolah negeri. Nah sekarang Pak Adrianus Sidot,
ya mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang adil atau yang sama untuk guru-guru baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Oh ya, baik kata baik ya, untuk membuat regulasi yang adil atau sama. Yang adil untuk guru-guru. Sebenarnya untuk adil aja untuk guru-guru baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Baik di sekolah swasta maupun Kalau seperti itu tuh bukan membuat guru swasta jadi setara dengan guru negeri kalau itu kan. Jadi tadi kalimat yang pertama udah cocok tuh Ketua. Jadi cocok ya. Untuk membuat regulasi sehingga guru swasta mendapatkan hak yang sama dengan guru di sekolah negeri. Kan kita mau minta guru sekolah swasta mempunyai kesetaraan dengan membuat regulasi yang adil sehingga guru swasta mendapatkan perlakuan, gitu ya Pak Andreas ya? Hak yang sama dengan mendapatkan guru yang sama dengan guru di sekolah negeri. Perlakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri. Oke? Ya. Sip. Saya kira sudah cukup. Yang terakhir, bahan paparan tidak terpisahkan. Ketua, ya. Bungkus pakai telur. Bungkus. Nasi goreng. Baik. Sudah lapar sekali kita ini ya. Aduh ya Tuhan. Memikirkan nasib para guru honorer ini. Komisi 10 dan para tamu undangan kita yang luar biasa hari ini. Sampai sholat maghrib harus bergantian. Tetapi inilah perjuangan. Mudah-mudahan segala sesuatunya lancar. Dan kita dapat melihat sebuah momen di mana para guru honorer ini dapat bahagia untuk diangkat. Ya, mudah-mudahan mereka juga bekerja keras untuk belajar sehingga lulus tes dan dapat menikmati kesetaraan sehingga memiliki waktu dan pikiran yang cukup untuk mendidik putra-putri kita, generasi muda menjadi generasi yang luar biasa hebat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir, dari Badan Kepegawaian, dari Dirjen GTK, dari Dirjen Bina Anggaran maupun dari Otonomi Daerah dan Pak Ari dari Kemenpan RB. Cukup. Terima kasih yang tiada terhingga. Kami Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer telah diberikan informasi dan bantuan jawaban yang luar biasa, dan terima kasih pula atas kehadiran dan kesabaran Bapak Ibu semua para anggota Komisi 10 khususnya para anggota Panja yang telah mengikuti dan sampai selesainya membantu kita memperbaiki konsep keputusan dan kesimpulan rapat tadi. Dengan berakhirnya kata penutup ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara RDP dengan seizin para anggota Komisi 10, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati. Kami tutup RDP pada hari ini. Dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.